Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sementara kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini berisi tentang peraturan-peraturan tentang hak budak Ibrani. Artinya semua dalam kehidupan ini ada aturan mainnya. Nah, memang suka tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, setiap kita itu ada di dalam peraturan, ya. Dan tentunya peraturan itu untuk ditaati, ya, bukan untuk dilanggar. Dan sekali lagi peraturan itu dibuat untuk sesuatu yang lebih baik, ya. Untuk kita boleh saling menghargai mana yang menjadi hak kita, mana yang menjadi tanggung jawab orang yang mengerjakannya. Nah, tentunya dengan peraturan yang ada, hidup akan menjadi lebih baik. Relasi akan menjadi lebih baik. Keimanan menjadi lebih baik. Dan ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, peraturan dibuat tentunya dengan maksud dan tujuan menjadikan segala sesuatunya lebih baik. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini pasti banyak aturan, ya. Baik di rumah misalnya pasti ada aturan, ya. Sebagai anggota keluarga misalnya pada saat makan begitu, ya, tidak ada yang pegang handphone. Itu sebuah aturan. Kenapa? Karena diharapkan dalam makan itu kita bisa berkomunikasi, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing begitu, ya. Tidak sibuk dengan main handphone misalnya. Banyak kita jumpai kadang orang makan, ya, masih sibuk dengan dirinya sendiri. Atau misalnya di jam-jam liburan bersama keluarga begitu, ya. Kadang masih banyak harus mengurusi pekerjaan, harus mengurusi satu dan lainnya. Nah, ada keluarga tertentu yang sudah membuat aturan. Pokoknya, ya, kalau kita liburan, ya kita nikmati liburan. Kalau kita makan, ya kita nikmati makan. Ini contoh daripada sebuah aturan di dalam keluarga. Nah, begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti juga ada aturan-aturan yang berlaku, begitu, ya. Bagaimana kita ambil bagian di dalam masyarakat supaya keadaan kita juga boleh menjadi berkat. Di dalam pemerintahan juga ada aturan. Nah, semuanya ada aturannya. Nah, termasuk di dalam perikop ini, ya, bagaimana aturan kita sebagai seorang tuan kepada budak, apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang menjadi hak yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, ini semuanya penting untuk apa? Untuk satu, kita bisa belajar menghargai, ya, memanusiakan manusia, ya. Banyak orang kadang tidak memanusiakan manusia. Kemarin itu ada satu info, ya, ada satu berita di media online di satu wilayah, ya. Itu memberikan keterangan bagaimana seorang majikan memperlakukan asisten rumah tangganya dengan tidak layak, ya, dengan mengeksploitasi. Misalnya dia harus bekerja lebih daripada jam yang sudah ditentukan. Ada lagi yang menjadi masalah kemarin itu adalah pada saat dia bekerja tidak diperkenankan mengenakan busana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Ini seorang asisten rumah tangga disuruh bekerja tidak menggunakan busana dan di video. Dan video itu digunakan sebagai ancaman. Kenapa? Asisten rumah tangga ini tidak digaji, ya. Dia tidak digaji, kalau menuntut videonya akan diviralkan. Akhirnya ada banyak orang begitu, ya, dengan kondisi seperti ini mereka tidak berani melawan.
begitu. Dan ya beruntungnya kasus itu terbongkar dan si majikan akhirnya yang mendapat konsekuensi. Nah, cuma kan kasihan korbannya ini. Nah, mungkin kita tidak memperlakukan demikian. Tapi misalnya kita tidak menghargai ya hasil karya orang lain, atau kita tidak lagi menghargai mungkin ada asisten rumah tangga di rumah kita. Ada mbak-mbak pocokan mungkin. Bagaimana kita bersikap kepada mereka? Apakah kita memanusiawikan mereka, memanusiakan mereka? Apakah kita tetap bisa menghargai, menghormati mereka? Ini penting, ya. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan, misalnya ya kita memiliki asisten rumah tangga. Apakah kita menjadi teladan? Apakah kita boleh menjadi contoh? Apakah kita memberikan teladan yang baik kepada mereka sehingga mereka juga boleh melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga peduli mengasihi mereka? Dengan cara belajar kita menghargai, memperlakukan mereka dengan baik, dan tetap memanusiakan mereka. Mereka adalah manusia seutuhnya yang tetap harus kita hargai dan hormati. Ya, mari kita hargai para asisten rumah tangga, para mbak pocokan mungkin yang ada di rumah kita. Nah, mungkin kita sebagai pemimpin di dalam sebuah perusahaan, apakah kita juga boleh memperhatikan karyawan-karyawan kita? Ya, bukan hanya sekedar bagaimana kerjaanmu, apakah beres atau tidak, tapi apakah kita juga peduli dengan kehidupan keluarga mereka, kondisi mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami pergumulan. Ya, saya kenal beberapa orang itu pemimpin perusahaan. Mereka peduli, mereka care dengan anggotanya, dengan karyawannya. Ya oke lah, mungkin tidak sampai di bawah-bawah ya. Tapi dia tahu misalnya dia ada punya anggota yang bermasalah, dia dekati saudara. Ya ini ada apa? Ajak ngobrol, bukan hanya sekedar masalah pekerjaan, tapi juga masalah keluarga. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya juga pikir-pikir ini bagus juga seandainya di gereja, di pelayanan juga tidak hanya berbicara tentang program, tidak hanya berbicara tentang pelayanan, tapi juga bagaimana kita mengenal, mengerti kondisi anggota jemaat, anggota pengurus dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana kita memperlakukan orang ya sebagaimana mestinya. Ada hak-hak yang memang harus diberikan, ya, tanggung jawab yang tetap harus kita kerjakan, dan tentunya ini menjadi satu bagian dengan baik. Ya, jangan sampai kita mengurangi apa yang menjadi bagian mereka. Ya, membayarlah tepat waktu, jangan mengurangi apa yang seharusnya mereka terima. Dan ini kita boleh menjadi contoh, kita boleh menjadi teladan, dan tentunya kita boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Nah, mari kita boleh mengerjakan bagian ini, aturan yang ada, menghormati ya, memberkati, ini menjadi bagian kita. Nah, sebagai pelayan atau budak atau hamba atau asisten apapun itu, kita tetap kerjakan dengan baik. Apa yang menjadi peraturan ya kita kerjakan dengan baik, apa yang menjadi bagian kita dan kita lakukan. Sehingga kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan ya, sama-sama kita juga diberkati. Saya kemarin ketemu dengan satu pemimpin. Dia sampaikan setiap tahun dia selalu memanggil anggota ya, anak buahnya untuk memberikan surat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini menarik bagi saya ya. Orangnya memang sudah terbuka dan ini sesuatu yang sangat baik melihat dan akhirnya memahami beberapa hal yang nggak boleh, beberapa hal yang positif. Ini sesuatu yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Kadang nggak semua orang ya bisa langsung koreksi kita, tapi misalnya dengan masukan-masukan yang ada akan membuat ini menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Mari kita boleh saling melengkapi, kehadiran kita boleh menjadi berkat ya. Lebih baik kita berbicara terbuka sehingga ini menjadi sesuatu yang memperbaiki ya. Jangan berbicara di belakang ya, karena kalau berbicara di belakang itu belum tentu orangnya tahu. Tapi kalau kita langsung berbicara kepada yang bersangkutan, itu akan jauh lebih enak ya, lebih terbuka dan masalah bisa lebih cepat selesai. Oke, kita ridho setiap majikan, setiap orang yang di atas ya, dan kita orang-orang yang di bawah misalnya seperti itu tetap melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau menyertai hidup kami, karena Engkau Allah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi contoh, memberi teladan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan lebih baik. Sebentar kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk para majikan, para pimpinan, siapapun Tuhan, kami berdoa biarlah kehadiran mereka boleh menjadi berkat,
khususnya mereka adalah anak-anak Tuhan. Biarlah mereka juga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa kesaksian bagi orang-orang yang dipimpin yang ada di bawahnya. Begitu juga kami yang ada di bawah, kami yang melayani, kami yang mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan apa yang kami kerjakan bawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan kiranya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap relasi pimpinan dan karyawan yang ada, keluarga, asisten rumah tangga yang ada, dan semua kami yang terlibat di dalamnya. Kami boleh saling melengkapi, kami boleh saling melayani. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.